Jadi Sela ini seorang istri yang dijual sama suaminya. Maksudnya betul, Mbak. gimana tuh? Iya. Tapi akhirnya dilahirkan juga. Dilahirkan. Pas dilahirkan itu sempat mau dijual, Mbak, Sama siapa? sama bapaknya. Demi untuk membayar hutang itu. Demi membayar hutang. Terbayar. Tapi sekarang belum sih, Mbak. Saya pusing makanya. Sempat itu saya mau apa? Saya itu dijual, Mbak. Dijualnya gimana? Saya dijual ke temennya. Saya dibawa ke tempat-tempat kayak buat Ganti bajunya? ganti bajunya seksi segini belahannya. Oh. Ininya kemana-mana. Padahal itu teman suaminya. Teman suami. Dari teman suami dijual lagi ke yang lain. Iya. Buat Total udah bayar. berapa kali kamu dijual sama orang? Hampir 5 kali. Nama samarannya siapa? Sela. Sela ya? Iya. Nama samaran ya? Iya. Jadi Sela ini seorang istri yang dijual sama suaminya. Maksudnya betul, Mbak. gimana tuh Sela? Jadi awalnya tuh aku ketemu suami itu dari satu perusahaan. Ya kayak dijodoh-jodohin gitu. Buat minta nomor aku aja harus bayar 20.000. Kok Aku, gitu? iya, aku tuh dijodoh-jodohin sama teman-teman. Katanya kalau mau minta nomor aku tuh harus 20.000 dulu. Udah kayak burung kalau masuk pabrik, Mbak. Bener saya. Jadi bayar ke siapa? Ke teman kamu? 20.000 Iya, itu? jadi ada temen lagi nih katanya mau nomor aku harus bayar 20.000 ke dia gitu. Terus? Nah dari situ kita dijodoh-jodohin, perkenalan. Nah sebelum jadi suami ini nih dia tuh ini kayak traktir aku nih, aku ternyata bukan uang dia, Mbak. Tapi uang temennya dia pinjem dulu, itu ngajak dulu aku buat makan bakso. Jadi biar menggait kamu lah ya? Iya, terus ngasih permen kayak permen karet, apa aja, Mbak. Emang kelihatan kayaknya pelit. Oh, tapi dia kayak royal sama Kayak kamu? royal, iya. Tapi emang kelihatannya pelit sih, pelit. Kok bisa tahu pelit? Kan udah ngasih bakso, ngasih Ya permen. kan itu minjem, Mbak, bukan uang sendiri. Dia nggak mau ngeluarin uang sendiri. Dia tahu dari siapa bukan uang dia? Aku kan tahu dari temennya bilang lagi sama aku. Gitu. Nah terus akhirnya kamu deket? Deket, kita lama 1 tahun pacaran, itu terus nikah. Udah tahu pelit kenapa dinikahin? Ya kan cinta, Mbak. Oh, cinta ya? Iya. Terus? Habis itu nikah 11 tahun lah nikah, punya anak tuh. Iya, udah 11 tahun. Punya anak? Sekarang punya anak 3. Punya anak 3, Iya. langgeng dong berarti rumah tangganya. Ada manis asemnya sih. Iya. Asemnya di mana? Asemnya itu dia tuh kurang perhatian. Jadi saya itu kayak dibikin kayak pajangan. Gimana tuh? Makin lama jadi kayak di rumah tuh jadi dibikin kayak pembantu gitu. Kerjaan tuh nggak mau bantuin. Dia tuh selalu main game. Kalau ditanya, tolong dong bantuin ini, diem. Sampai saya harus marah dulu. Marah, lempar barang baru. Baru dilaksanakan? Iya, dilaksanakan. Emang dia kerja juga? Tetap? Dia kerja dia. Kerja tuh satu ini karena nggak boleh satu pabrik, jadi saya ngalah keluar gitu. Terus kamu berarti nggak kerja lagi tuh? Nggak, saya nggak kerja, saya yang ngalah yang keluar. Terus sepanjang rumah tangga kayak seperti apa tuh? 11 tahun kamu arungi? 11 tahun itu kayak hambar. Tapi punya anak 3. Iya. Hambar punya Ya anak kan 3. doyan di situnya. Doyan di situnya, Mbak. Punya anak 3 karena yang terakhir itu saya kebobolan. Kebobolan lepas KB, saya ganti KB pil. Ternyata saya males banget itu minum pil itu kayak orang hamil. Tiap pagi saya harus muntah. Jadi saya lepas. Nah, itu kebobolan yang ketiga. Udah saya. Akhirnya brojol lah tuh. Iya, tadinya mau saya gugurin, Mbak, itu. Ih, amit-amit jangan dong. Iya, karena belum sanggup. Belum siap gitu. Belum siap. Iya. Tapi akhirnya dilahirkan juga. Pas dilahirkan itu sempat mau dijual, Mbak. Sama siapa? Sama bapaknya. Karena Ekonomi juga, faktor ekonomi. Mau dijual. Ada yang mau beli? Iya, tapi ditukerin sama motor, Mbak. Bukan sama uang. Jadi si anak saya harus ditukar sama motor. Ya ampun, akhirnya nggak jadi? Nggak jadi karena saya ambil. Oh, ya, mbaknya nggak mau? Nggak mau. Akhirnya dia marah nggak? Yang marah saya. Tapi dia diem aja? Diem aja sih dia. Bagus. Cegat. Ya lama-lama kok makin kesini makin punya anak 3 itu nggak ada harmonisnya. Tiap hari itu berantem ribut gitu. Dikarenakan faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Sebenarnya gaji dia sih nggak cukup, Mbak. Cukup, cuman karena kelilit hutang. Emang gajinya berapa? Sampai 4 juta
700, mau hampir 5 juta sih. Oh, UMR lah ya. Iya, Kelilit hutang iya, dipakai untuk apa? keperluan lain. Kayak dia main judi, Main slot. slot, Hmm. terus minum. Minum. Iya, pulang-pulang minum, marah-marah. Hmm. Akhirnya itu semua habis bayar hutang. Hutang pinjol. Iya, pinjol. Berapa duit tuh hutang pinjol? Itu sempat hampir 4 juta, Mbak. 4 juta. 4 juta. Ditagih sampai ke rumah nggak? Iya, tagih. Itu ditagih itu marah-marah ke saya. Suami nggak ada. Dia Terus nggak gimana tahu. Marah-marah marah-marahnya? sama saya. Kata saya nanti saya bayar. Marah-marahnya nagihnya gimana? Bu, tolong dong ini bayar dulu jatuh tempo. Nanti kalau misalkan nggak bayar, katanya apa? Kehukum. Oh, Iya. dipermasalahkan di jalur hukum. Iya, di jalur hukum. Terus kata ibu, Mbak gimana? Iya, nanti saya bayar. Itu saya sampai bela-belain apa kerja kuli nyetrika, nyuci apa aja saya lakuin, Mbak. Itu. Demi untuk membayar hutang itu. Demi membayar hutang. Terbayar? Tapi sekarang belum sih, Mbak. Saya pusing makanya. Masalahnya tuh kalau kerja nyuci sama nyetrika itu nggak cukup buat bayar utang, Iya. cuma buat makan, buat susu anak, buat keperluan yang lain. Tapi ya hutang nggak kebayar. Iya. Sampai sekarang Nyuci nyetrika emang di upah berapa? paling 100.000 Per? itu cuma sehari. Oh, sehari 100.000. Iya. Lumayan dong kalau Itu dikumpul-kumpul. kan nggak tiap hari. Oh, Cuma seminggu? seminggu sekali. Oh, berarti seminggu 100.000 doang. Iya. Nggak ngambil rumah-rumah lain tuh? Saya hampir 3 pintu kerja. Oh, berarti seminggu 3 pintu. Iya. Berarti seminggu Beda-beda. 300. 300. Itu pun kepake ya. Kepake tapi nggak bayar hutang. Iyalah ya, buat kebutuhan sehari-hari dulu lah ya. Iya. Yang paling penting itu karena kalau enggak ya bisa mati ya. Iya. Anak susu nggak ada. Susu, anak yang sekolah kan 2. Belum ditagih yang ini itu dari sekolah. Cuman yang nagihnya ke saya gitu. Karena suami emang nggak ngasih nafkah sepenuhnya. Walaupun gajinya 4.700.000. Iya. Emang nggak disetor ke mbaknya? Enggak, dia itu perhitungan. Jadi dari gaji 4.700.000 itu dikasih sama mbak berapa? Semua kan dibayar utang. Paling saya terima cuman kayak 500.000. Ya Itu juga buat bayar kontrakan, belum buat bayar warung, belum buat beli beras. Kontrakan berapa duit? 400, 400. Dikasihnya cuma 500. 500. Lah sisa 100 dong. Iya, tapi dia nggak ngerti. Jadi dari kuli-kuli itu ya. Iya, kuli-kuli. Saya tuh kuli kadang jalan kaki. Ya Dari rumah jalan kaki, jauh itu. Sampai 2 kali naik angkot. Terus dia kalau di rumah itu marah-marah nggak ada makanan apa segala macam? Kalau untuk marah-marah sih enggak. Cuman dia kayak ketagihan pinjol. Pinjol, dia ketagihan pinjol, dibujuk-bujuk temennya. Emang dia beli apa aja dari minjol itu kan sama mbak kan cuma dikasih 500.000. Judi kan. Terus Dia mbak nggak pakai. marah? Saya marah, kalau saya marah dia marah lagi. Gimana marahnya? Kadang sempat saya usir sih. Sempat saya usir udah beberapa Emang kali. itu Kan dia balik rumah kontrakan tuh ya? kontrakan. Terus maksudnya gimana marahnya pas tahu dia judi terus? Lu nggak usah ngurusin urusan gua gitu kan. Kan ini duitnya juga buat elu gitu kan. Emangnya gua mau duit kayak gitu dikasih anak istri, itu kan nggak berkah. Ya tapi kan minimal gajinya dia bisa dikasih semua. Nggak dikasih kan, itu ada bukan pinjol aja sih, Mbak, kayaknya utangnya bank juga. Bank juga. Iya. Emang ngambil apa dia? Ngambil motor. Motornya belum lunas. Terus motornya di racing, BPKB-nya belum lunas. Terus ketipu sama temennya. Sampai sekarang jadi nggak ada kendaraan. Jadi motor mah hilang, tapi utang dibayar. Iya. Kok masih bertahan 11 tahun? Sebenarnya udah nggak tahan sih, udah pisah rumah. Pisah rumah gimana? Udah 3 tahun ini pisah rumah. Jadi dia tidak tinggal di mana? Di rumah ibunya. Mbaknya dikontrakan, Iya. tapi dikasih nafkah. Kalau ke anak sih, kalau dikasih nafkah itu harus dipinta. Jadi kalau dipinta dikasih berapa? Untuk 2 anak itu paling 1 juta. 1 juta. 2 anak 1 juta sebulan. Iya, tapi itu harus dipinta dulu, harus ribut dulu. Kalau nggak ribut itu tiap hari mikir ribut terus. Cuman karena masalah uang, utang kayak gitu. Bener-bener
Cowok. Lagi-lagi gara-gara cowok. Sempet-sempet itu saya mau apa? Saya itu dijual, Mbak. Dijualnya gimana? Saya dijual ke temennya. Saya dibawa ke tempat-tempat kayak buat jabai. Itu dia terang-terangan ngomong apa kamu dijebak atau gimana? Iya sih terang-terangan ngomong. Gimana? Terang-terangan mau dijual sama temennya. Gimana bilangnya? Saya pikir kan cuma mau kerja ya, cuman kerja kayak gitu aja, karaoke gitu. Ternyata pas saya sampai sana itu saya kaget. Saya disuruh ganti baju, Mbak. Ganti bajunya? Ganti bajunya seksi segini belahannya. Ininya kemana-mana. Ini kemana-mana. Saya kaget tuh. Di pas nyampe situ saya disuruh minum, suruh ngerokok. Ya Terus? Allah. Terus? Udah di situ nggak bisa pulang sama sekali. Udah pengen nangis. Udah pengen marah banget tuh sama suami itu. Padahal itu teman suaminya? Teman suami. Dari teman suami dijual lagi ke yang lain. Ke om-om, ke yang lain. Terus uangnya? Uangnya diambil dia. Jadi nggak nerima sepeser pun? Enggak. Terus gimana itu ceritanya? Tiba-tiba aku diajak, ayo kamu ikut saya gitu. Saya pikir kan kerjaan kayak nyetrika kayak gitu kan. Ternyata pas sampai sana saya suruh ganti baju. Ya awal pertama kali sekali digituin kan berarti nggak mau lagi dong besoknya. Ya gak mau lagi, tapi ketagihan kayaknya. Ketagihan uangnya. Tapi kan uangnya diterima sama suami. Kan saya selipin di sini nanti. Oh, jadi kamu ambil dulu. Iya, saya ambil dulu, harus pinter lah. Oh, jadi tetap suami nanyain mana uangnya gitu? Iya. Kalau misalkan saya nggak kasih, dia bisa kasar. Jadi bagi dua lah ya? Bagi dua. Cuma dia nggak tahu, kalau tahu mungkin dia akan kayak main tangan, mulutnya udah kasar. Sempet bilang-bilang ke saya, semua tuh binatang dibawa. Udah kismin, kasar, KDRT lagi. Lo Jelek laut banget aja dah. deh gitu kan? Iya, laki lo mana sih sini? Temuin sama gue, kesel banget deh. Ada orang kayak gitu. Dan abis itu apa namanya? Abis itu selama berapa lama dijualnya? Hampir 1 tahun. Nah, coba ceritain gimana kesan-kesan pertama dijual sama si om itulah temennya. Berarti ngobrol dong, Mas, temen suami saya ya atau gimana? Iya, itu sempet ngobrol dulu di situ. Gimana tuh? Kayak diajak kerja, mau gak kerja nih, kerja apa? Dikira kan kerja di rumah-rumah gitu, kata saya mau. Ternyata pas dibawa ke sana, ikut suruh ganti baju. Dibawa ke tempat apa emang? Di rumahnya? Bukan kayak tempat-tempat hotel. kayak gitu, hotel. Iya, hotel kayak gitu. Saya suruh nyanyi, suruh nemenin minum, rokok. Abis itu dipakai? Dipakai. Terus gimana? Saya pulang terus saya minta cerai aja. Langsung pada sekali? Minta cerai. Langsung minta cerai. Iya. Terus? Saya sempat beberapa kali minta cerai, cuman dia nggak mau. Udah saya usir. Saya usir, udah sana lu balik aja sana ke rumah orang tua lu gitu kan. Berontak dong? Iya berontak, dia pasti berontak. Dia bilang nggak mau. Kamunya berontak dong, marah iya, dong? berontak, marah. Terus? Udah, lu jual gua cuman buat hutang. Buat lu minum-minum, buat lu main slot kayak gitu. Sana lu pulang. Dia tetap nggak mau pulang. Akhirnya kan kita ribut terus itu sampai nggak ada hentinya, tiap hari ribut. Di depan anak-anak? Depan anak-anak. Tuh sampai saya sempet ngeliat HP-nya itu dia kayak lagi PCS. Sama cewek. Sama cewek. Ceweknya itu itu dia mungkin dia lupa naruh HP. Karena pas ditaruh itu di dekat anak. Oh, di dekat anak, Mbak, itu, Mbak. Pas diambil anak saya kaget. Nah, ini apa? Habis itu berantem, saling dorong. Ya kena kompor gas. Apanya? Saya kedorong itu sampai ke. Terus luka? Nggak ada luka sih, cuman kayak patah tulang. Luka dalam? Iya. Sempat juga di rumah sakit 3 hari gara-gara dia. Ya Allah. Terus dia juga sempat bawa anak saya yang cowok. Saya kan punya anak 3, cewek 1, cowok 2. Dia bawa tuh yang cowok 2. Kemana? Ke rumahnya. Ke rumah orang tuanya? Iya, itu tuh setelah saya minta talak 3, dia baru mau berangkat. Malah jahat ya, minta cerai malah pisahin anak. Iya. Terus? Saya usir semua, baju-bajunya saya buang ke kali. Sampai saya bilang, lu
habis sono pulang, itu saya nggak sisain, cuma sisain 1 baju dia. Nah terus anak sempet kebawa, terus yang kecil sama Sama bapaknya. oh yang kecil sama bapaknya. Iya, Jadi dua-duanya tuh yang diambil cowok. semua. Diambil yang cowok aja 2. Ya kan 3, satu lagi. 3, yang cewek tuh sama aku. Terus di situ? Kita saya ambil kan ke sana ke rumahnya, ternyata di rumahnya tuh kita ribut masalah anak, masalah nafkah. Karena nafkah dia nggak kasih setelah cerai. Jadi saya pinta, dia nggak mau, dia nggak berani. Saya pinta uang segini sekian ini buat tanda tangan di atas materai juga dia nggak mau. Itu kita berantem lagi di situ. Berantem di situ sampai semua warga itu tahu, tapi nggak ada yang misahin. Berantemnya kayak gimana? Pukul-pukulan? Dorong-dorongan. Karena kita rebutan anak. Terus akhirnya anak gimana? Akhirnya anak saya ambil, saya bawa. Semuanya? Semuanya. Terus nasibnya Mbak gimana? Masih dikontrakan? Iya, saya masih dikontrakan, masih ini kerja kayak nyetrika, nyuci kayak gitu, nyuci, nyetrika apa aja saya ambil. Dan suami sekarang gimana? Berarti resmi bercerai? Ya. Enggak sih, Mbak, enggak resmi bercerai. Jadi saya kayak digantung. Oh, digantung. Sengaja ya, biasa laki-laki kayak gitu ya. Saya sempat bilang sih ke rumahnya, coba dong urusin ke pengadilan gitu kan, kata ibunya, ibu mertua. Ini aja kalau ada cowok yang niat serius, beli aja surat cerai. Si cowoknya itu kalau dia yang serius suruh beli surat cerai. Emang beli surat cerai ada di fotokopi ya? Saya pikir ada di fotokopi. Maksudnya beli surat cerai itu gimana sih? Iya, jadi kalau ada pria yang serius, jadi si pria itu yang harus ngurusin surat cerai. Bayarnya ke siapa? Ke si cowok, ke suami? Enggak, jadi si cowok yang mau serius itu jadi harus bayarin semua pengeluaran yang di pengadilan. Oh, karena si mantan suami nggak mau, ya ditanggung. Jadi kayak ngegugat lagi gitu ya. Oh, tapi kayaknya kalau bercerai kayaknya nggak makan biaya yang terlalu besar deh. Tapi sampai sekarang juga masih belum. Kenapa nggak diurus? Karena kan saya belum ada uang. Kalau saya ngurus sendiri itu nggak biaya. Iya benar. Iya. Belum ada cowok juga ya yang mau nikahin lagi ya? Saya trauma. Trauma ya. Karena 11 tahun cukup lama, psikis juga. Kena mental juga ya. Kena mental juga. Sampai saat ini saya kalau dideketin cowok saya gemeteran. Oh gitu? Iya. Saya sempat dipegang juga tangannya sampai gemeteran dingin. Karena kan lama juga kan 3 tahun. 3 tahun itu udah nggak, maksudnya nggak berhubungan suami istri kayak seks. Apa yang bikin gemeteran tuh kalau dideketin cowok tuh? Perasaannya kayak jadi kayak perasaan trauma, takut. Takut aja. Takut apa? Takut kan zaman sekarang ya Pak. Cowok-cowok apalagi ngedengar kata janda tuh Pak. Oh, takut wah dimanfaatin, mentang-mentang janda. Jadi kayak lebih baik menghindar gitu ya? Menghindar ya. Berarti, sampai sekarang saya nggak mau nikah. Berarti udah kena mental banget ya? Iya, udah trauma banget ya. Terus anak-anak sekarang udah umur berapa? Usia berapa? Yang pertama itu 10 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga itu 5 tahun. Semua pada sekolah? Baru 2 yang sekolah. Oh ya. Yang ini yang bungsu mau sekolah. Terus mereka sekolahnya di SD negeri? Swasta. Swasta kan mahal bayarannya? Iya, uang terus. Ya jadi saya ada uang sedikit buat sekolah. Ada uang sedikit buat sekolah. Kayak gitu. Terus-terusnya kadang saya juga harus pinjam sama temen, pinjam sama tetangga, kadang nggak ada yang ngasih. Ya Allah. Harus pinter-pinter sayanya aja sih, Mbak. Jadi terus sekarang ya udah pokoknya begitu, kebutuhannya hanya untuk sekolah. Makan ketutup. Makan masih kekurangan sih Mbak sebenarnya, cuma saya paksain. Emang saudara nggak nolongin? Saya dari dulu juga belajar mandiri Mbak, jarang minta tolong sama orang. Saya sempat anak saya masuk rumah sakit semuanya, tiga satu ruangan. Tiga-tiganya? Iya. Berbarengan karena nular ya biasanya ya? Itu cuma saya doang di rumah sakit. Terus biayanya kebayar tuh? Kalau untuk biaya sih masih ditanggung ayahnya karena dari BPJS. Iya. Nah selama 1 tahun itu yang waktu kamu pernah dijual itu suami tuh gimana kehidupannya? Dia kan nerima duit tuh. Dan dia nerima duit juga kan dari hasil kamu? Berantakan. Dia main cewek, dia main kayak PCS cewek
kayak gitu buat bayar. Iya, Buat total udah bayar. berapa kali kamu dijual sama orang? Hampir 5 kali ke sana sini sih, sampai ke suami orang, sampai saya sampai dilabrak suami orang. Saya kan nggak Dilabrak tahu. istrinya? Iya, istri orang. Oke, uangnya total berapa itu yang dia terima tuh? Kurang lebih banyak sih, Mbak. Saya nggak bisa hitung. Cuman kalau saya sehari itu dapet ya di PSK itu nggak gede sih, Mbak. Kadang 100.000, 200.000. Berarti maksudnya lima tamu tuh sehari atau 5 kali? Itu per Total. jam. Ada yang per jam. Berarti total berapa tamu yang udah pernah kamu layanin selama 5. dijual sama suami 5. kamu? 5 doang. Iya, 5 itu pelanggan. 5 itu pelanggan. Iya. Nah, total keseluruhan? Hampir 5 juta ya, Pak. Maksudnya 5 juta apa? Semua. Uangnya? Iya, di dia. Oh, uangnya 5 juta. Oke. Nah, terus yang kedua, yang sampai ke 5 gimana ceritanya? Tadi kan yang pertama itu dia teman suami. Iya. Nah, yang keduanya itu klien Itu, kedua, klien kedua itu yang tetangga itu. tetangga, istri orang, Suami orang. suami orang. Sampai saya dilabrak itu, Mbak. Saya kan nggak tahu ya. Karena suami yang tetangga itu juga suka sama saya. Saya juga nggak tahu. Terus gimana dilabraknya tuh kronologinya? Dasar lu, ini cewek lu ngapain make laki gua, katanya gitu kan. Lah emangnya gua tahu laki lu gitu kan. Terus dijambak dong? Kita main cakar-cakaran aja, Mbak. Tarik-tarikan aja gitu. Kok ketahuan sih? Ya Bisa kan namanya ketahuan? tetangga mulutnya kemana-mana. Mungkin ada yang lihat, ada yang bilang. Terus kalau itu di kampung itu bisa jadi satu provinsi, Mbak. Mulutnya. Gitu ya? Iya. Kejam ya? Iya. Satu orang bisa jadi satu provinsi. Emang nggak tahu tadi itu tetangga? Nggak kenal? Enggak, soalnya kan dia rantau. Oh, dia rantau, jadi bukan asli situ ya? Bukan. Si istrinya orang situ? Iya. Itu klien yang kedua. Yang Iya. ketiga gimana? Yang ketiga itu kayak orang. Oh, oknum. Iya, oknum. Oknum anggota lah Iya, gitu ya? anggota. Itu yang kedua mainnya di mana kok bisa sampai ketahuan? Mainnya di tapi deket rumah. Kan deket rumah itu ada banyak. Hotel? Iya. Saya bilang yo. Bukan hotel. Karena saya taunya bukan hotel. Yang bayar siapa? Bayar hotelnya, kamarnya? Itu si pelanggannya. Si pelanggannya. Nah terus sama oknum anggota gitu ya? Iya. Masa mau sih dia mau? Gimana ditawar dari mana itu suami kamu? Itu karena itu di sana, Mbak. Kenalnya di Nawarin, sana, ditawarin. Iya, awalnya minta nomor HP. Saya kasih. Lama-lama jadi ketagihan kan, dia datang terus ngasih duit segala macem, tapi ketahuan juga duitnya diambil sama Suami. Iya. Tapi kamu main sama dia juga? Iya. Terus yang keempat? Yang keempat itu kayak pelayan. Pelayan apa? Kayak pelayan resto. Pelayan resto? Di situ apa aja ada, Mbak. Jangan-jangan karyawan gua lagi. Iya, di situ apa aja semuanya ada. Ada Maksudnya? semua. Di tempat-tempat kayak gitu semuanya ada. Setan juga ada. Pelayan resto kenalnya di? Itu pelanggan juga dari situ. Kenal-kenal gitu aja? Iya. Suami yang nawarin atau gimana? Awalnya sih sama temennya, jadi terus kesebar. Temen ini kerja. Dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut. Nah terus itu gimana mainnya sama pelanggan itu? Tahu pelanggan dari mana? Itu kan ada biaya ininya, kayak admin gitu, Mbak. Nanti kita kayak kontes. Dipilih. Berarti bukan cuman kamu doang dong? Iya, banyak? banyak. Banyak itu di atas 18 tahun juga banyak. Kayak kita nanti kontes dipilih kita diri, siapa nih yang ini paling gede, ini paling montok gitu, Mbak. Nanti kepilih. Tuh. Oh gitu. Nah terus mereka puas sama servis kamu? Enggak. Kenapa emang? Saya kan bukan hiper. Dia biasa aja? Biasa aja.
Jadi dia ya paling cukup sekali doang Ya ya. makanya jadi Nggak repeat pelayan-pelayan saya order. kabur semua, Mbak. Oke, nggak repeat order nih ya. Iya. Nah terus kamu berhubungannya gimana dong? Terpaksa kayak flat gitu, kayak nggak nikmatin atau gimana? Iya, biasa aja. Jadi Terus cepet dia komen, komen. gimana komennya? Ah, lu katanya nggak enak lu mah, katanya gitu kan. Cuma sebentar doang, katanya gitu kan. Akhirnya kecewa lah ya. Kecewa, Nggak minta kabur duit dah. balik? Nggak dikasih. Kabur. Oh Si gitu? cowoknya kabur pindah ke yang lain. Hmm, Jadi minta ganti. Ganti. rugi? Bukan ganti rugi. Kayak ganti ini. Yang lain. Oh, minta Yang ganti lebih memuaskan. ama suami kamunya itu? Ya, minta diganti. Hmm, Karena itu kan saya kan kecil, Pak. hmm, Mintanya yang semok-semok. hmm. Terus dia nggak bayar kamu ya? Berarti Enggak. dia bayar yang selanjutnya. Iya. Oke, nah terus pelanggan berikutnya, yang kelima? Yang kelima itu yang deket-deket aja sih, yang saya teman saya kerja juga. Teman Saya juga baru kerja. tahu. Berarti teman suami juga? Iya, Sama yang pertama dong? iya. Terus gimana kesannya, pengalamannya? Jadi pacaran kita, Pak. Pacaran? Iya. Suami tahu? Enggak, Kok bisa? ngumpet-ngumpet aja. Kok bisa? Karena emang dia suka, dari awal saya masuk kerja tuh dia suka. Cuman Pas dia tahu nggak bilang. kau tahu kamu bisa dijual, dia mau gitu. Mau, anehnya si cowok ini mau. Nah terus dia bayar dong pada saat Bayar. Cuman yang terakhir ini dia bayar tuh saya nggak ngasih uang ke suami. Jadi saya umpetin. Pas itu abis itu kamu pacaran, kamu nggak dibayar lagi dong sama dia? Nggak dibayar. Nah terus kamu dapat apa pacaran? Cuman itu aja sih, hawa nafsu. Tapi kan Si katanya cowoknya. kamu bukan Iya, hyper. aku bukan hyper. Si cowoknya doang. Iya. Nah kamu nggak dapat apa-apa dong? Iya, nggak dapet. Itu Saya cuma pengen keluar aja dari dunia itu. Dia yang bawa gitu. tapi kan nggak bisa. Emang dia bisa bawa? Bisa keluar, jadi saya nggak di situ lagi. Nggak mau kerja kayak gitu lagi. Ya tapi kan kamu masih status suami orang. Enggak, itu. Saya udah cerai, jadi dia udah talak 3, cuman belum ke pengadilan. Oh, Kita udah pisah. Udah pisah tuh. Pisah rumah itu udah 3 tahun. Tapi dia tetap nganggap dia tuh saya tuh istrinya gitu. Padahal mah udah bener-bener pisah Udah ya bener-bener sebenarnya pisah, mah. iya. Ya itu di pikiran kamu tuh gimana tuh, ada orang lain ngeliat tubuh selain suami gitu, dia udah kayak jadi biasa ya? Kayak biasa gitu, Mbak. Tapi kayak rasa cemas, takut juga ada. Takut apa? Hamil. Takut hamil? Emang nggak pakai pengaman? Enggak. Bahaya kan, mendingan Iya. pakai pengaman. Emang cowoknya nggak mau? Enggak mau, katanya nggak enak. Nah terus berarti kamu sama suami kamu itu ya udah kayak lulu gua gitu Iya, ya? masing-masing. Tapi status masih suami istri. Masih suami istri sampai sekarang. Cuman jadi dia kayak punya rasa dendam. Dendam kenapa? Kan harusnya kamu yang dendam. Karena dia kan nggak mau dicerain. Oke. Terus? Dia main ke dukun. Tuh dari mana? Dengar sih dari tetangga-tetangga yang lain. Dia main ke dukun. Dan sekarang yang kena semuanya keluarga. Sekarang semuanya keluarga jadi sakit terus. Kok nyasar ke keluarga sih? Iya, nggak kena ke aku, jadi ke keluarga. Emang kenapa kok gak kena sama kamu? Jadi nggak nyampe karena katanya ada yang jaga kalau aku. Oh gitu? Iya, Terus keluarga pada sakit semua? sakit. Terus adik juga ada yang jadi kayak depresi. Nggak secara medis, nggak ke rumah sakit, Nggak ke rumah dicek? sakit sama sekali, nggak. Kenapa nggak dicek? Barangkali itu sakit medis. Tapi kalau sakit medis tingkah lakunya nggak sewajarnya. Seperti? Seperti kayak buang Quran, gitu. Ngebasahin Quran pakai air, nginjek Quran, kayak gitu, Mbak. Tapi udah diobatin? Belum, karena dia nggak mau diobatin. Lah kok? Nggak mau, jadi kayak si adik aku ini jadi nggak mau diobatin kemana-mana, jadi nggak mau. Kok bisa sih? Karena kan harus paksaan keluarga. Iya, udah dipaksa sih, Mbak. Cuman kalau dipaksa dia ngamuk. Terus kenapa dia harus main guna-guna? Kan kamu aja mah dia belum cerai beneran. Iya, karena kan ibunya juga bisa ngobatin, Mbak. Jadi dibantu sama ibunya Iya. gitu. Iya. Nah terus sampai kapan dia terus-terusan kayak gitu? Kamunya juga nggak balik kan sama dia? Sampai sekarang juga komunikasi masih kurang sih, nggak ada.
Iya berarti maksudnya itu penyakitnya itu dibalikin, disembuhin atau gimana? Sempet ini sih saya sempet minta, jadi dia marah karena saya nuduh dia. Nuduh apa? Nuduh guna-guna? Iya guna-guna, ini lu yang guna-guna kan, keluarga gua jadi sakit semua, adik gua kena semuanya gitu. Tapi dia tetap nggak mau ngaku. Terus masih sakit sampai Sekarang masih sakit. Mau diruqyah juga sampai sekarang nggak mau. maksudnya dia pengen kamu balik lagi sama dia? Iya, pengen balik lagi sama dia, tapi saya nggak mau. Tapi keluarga kamu jadi korban? Iya, jadi korban. Karena kamu nggak mau dijual, tapi kan kamu udah ngelainin 5 laki-laki. Jadi hanya karena dendam dia minta cerai. Minta cerai, berdendam. Terus akhirnya penyelesaiannya gimana? Sampai sekarang nggak ada penyelesaian nggak ada. Nah, kamu sampaikan nih Mak, jatuhnya suami apa mantan suami nih? Mantan suami. Coba kamu sekarang. sampaikan biar dia itu mungkin kalau emang bener yang kamu katakan dia katanya ngeguna-guna keluarga kamu supaya dia bisa berubah pikiran dan dia bisa lepaskan semua guna-gunanya. Buat mantan suami, saya harap sih bisa berubah, bisa balikin semuanya keluarga saya, biar rezekinya lancar semuanya. Pokoknya itu aja, Pak. Untuk balikan gimana? Kalau untuk balikan sih saya nggak ada, Hmm, karena saya juga udah sakit hati. jadi sama dendam dan sakit hati udah berabe ya. Iya. Kenapa kamu nggak panggil duduk bareng gitu, maksudnya penyelesaikan masalah ini baik-baik lah gitu. Udah, Mbak. Tapi dia selama 3 tahun itu nggak pernah nginjek ke rumah orang tua saya nggak ada. Ya maksudnya ya kamunya buka komunikasi dulu sama dia. Udah, cuman dia nggak mau. Terus sekarang kegiatan kamu apa? Cuman nyuci, gosok gitu aja sih, Mbak. Dia nyuci gosok terus Tapi ada masih kurang. Kadang saya juga terima panggilan dari yang lain, kayak buat nemenin minum, rokok, jalan aja sama om-om gitu. Yang penting saya pulang bawa duit. ya berarti kamu masih di dunia, berkutat di dunia Iya, itu ya. iya. Iya, tapi kalau menurut aku sih kalau boleh kasih saran, kan kamu sama dia ngegantung nih, Iya. ya kan? Tapi kamu sendiri malah main juga, cari uang dengan cowok-cowok itu. Mendingan itu diberesin dulu tuh perceraiannya supaya lepas gitu. Sehingga kamu nanti pada saat kamu ketemu sama main cowok itu jadi nggak jadi salah satu alasan untuk dia tuh mengambil hak asuh anak gitu loh. Iya. Kan kalau misalnya bercerai itu kan hak asuh anak kan ada di tangan satu pihak, apakah ibu atau ke bapak. Jadi kalau misalnya kamu ngurus cerai, kalau misalnya kamu dinilai bukan ibu yang baik, itu hak asuh akan jatuh ke tangan bapak secara otomatis. Jadi kalau menurut aku, kalau memang kamu mau cerai, sisa uang yang kamu dapat cari uang itu kamu urus cerainya, sehingga pastikan hak asuh ada di tangan kamu. Setelah itu terserah deh kamu mau kemana, yang penting kamu juga lepas. Tapi kalau memang kamu dalam satu pernikahan masih terikat, ya berarti kamu statusnya masih istrinya dia. Tapi secara agama kan sudah Iya, boleh. tapi kan kita hidup di negara Indonesia. Negaranya masih mengakui bahwa kamu satu suami istri. Jadi kalau ada apa-apa, kamu nggak bisa memperjuangkan hak asuh anak. Kecuali sudah selesai gitu loh. Artinya kan tahu sendiri kalau laki-laki tuh egois, licik kan gitu kan ya. Enggak semua laki-laki sih, cuman ya kadang-kadang dia punya banyak akal gitu loh. Jadi akhirnya nanti kebiasaan kamu main cowok itu dijadikan senjata untuk dia, untuk merebut hak asuh anak. Nauzubillah, jangan sampai kejadian gitu. Jadi kalau saran aku tetap kerja, ketika uangnya udah kekumpul, kamu kalau memang benar-benar mau cerai ya diurus benar-benar, hak asuh pastikan jatuh ke tangan kamu, biar kamu juga bisa tenang bekerja, anak-anak dekat sama kamu. Terus mudah-mudahan sih kamu ketemu kerjaan yang lebih baik daripada yang nemenin om-om. Iya. Gitu. Emang kamu tinggal di mana sih? Aku di Bogor. Di Bogor? Iya. Deket dong kalau gitu. Iya deket. Kalau cuma nyuci gosok doang mah banyak nih pakaian aku, tinggal kamu cuci gosok. Iya boleh. Tapi bayarannya beda lagi. Tenang, bayarnya. Yang penting kamu jangan terjerumus sama
nemenin om-om, ya kan? Paling saya kan dibayar cuma 100.000, 200.000, itu juga kan gak cukup. Ya udah ntar kamu main ke sini deh. Kalau 500.000 ya sehari. 500.000 sehari, kamu sanggup ngegosok? Sanggup, saya kuat kok. Oh ya nanti kita. Biar kecil saya kuat. Ya. Boleh, yang penting kamu Iya. jangan istilahnya kayak gitu-gitu dulu, karena itu apa? Takut anak kamu nanti makin gede tahu emaknya kayak gitu, dia nanti broken home, kabur lagi dari rumah. Kamu lagi yang repot, ya kan? Iya. Udah cukup jadi ibu yang baik deh, minimal suaminya nggak baik, yang penting kitanya baik lah gitu kan sama anak-anak. Ya, Iya. main-main ya kesini ya. Siap. Nanti kalau udah banyak ya Pak setikaannya, kabarin saya. Kalau sudah menggunung. Nyuci ya udah menggunung baru. Oh, jadi sekalian ya biar Iya, nggak bolak-balik sekalian, ya. iya. Soalnya ongkosan juga ya. Ya udah pokoknya kamu udah tahu kan rumah aku. Datang aja. Kalau daripada Kalau kamu besok gimana Pak? langsung saking BU-nya. Katanya kalau udah banyak cuciannya. Tapi karena mendesak gitu Iya, ya. karena mendesak. Sekarang aja gimana? Ayo. Sekarang ada Pak. Yang mana? Pokoknya aja. Oke, jangan sungkan beneran nih kalau emang bisa. Jangan sampai baju aku dibolongin. Ya udah nanti minta nomor HP aku aja. Oke. Serius. Bener nih. Bener ya? Serius beneran. Aku tes dulu ya. Iya tes. Jadi interview nih guys. Ya udah pokoknya kisahnya gitu ya untuk Mbak siapa tadi samarannya? Mbak Sela. Mbak Sela ini ya jangan sampailah kalian terlilit hutang, pinjol, terus judi online dijual sama suami, amit-amit jangan sampai kejadian. Mudah-mudahan ini cuman cukup di Mbak Sela aja, jangan sampai terjadi di keluarga-keluarga rumah tangga manapun. Cari pasangan yang bener deh ya. Kalau kita nggak yakin sama laki kita nggak bener, jangan langsung buru-buru nikah gitu kan. Itu aja deh pelajaran dari kita. Cuci gosok nih ya? Iya, deal. Ya. Tapi 500 ya. 500 boleh. Oke. Karyawan saya ada banyak Tapi loh. sehari ya. Gak apa-apa, kan banyak nih karyawan saya. Thank you, Terima Sela. kasih ya, Mbak.